Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sri Haryati atau yang dikenal dengan Cikgu Ceri. Kali ini kita ketemu di pembelajaran BIMTEK Informatika tahun 2024 jenjang SMA atau SMK di modul keempat yang berkaitan dengan prinsip pedagogik, HOTS, TIPEK, dan desain pembelajaran. Nah, yang pertama pembahasan tentang pedagogik informatika. Pedagogik informatika berkaitan dengan yang namanya prinsip-prinsip pedagogik, pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir, kemudian integrasi pembelajaran dengan kerangka kerja TIPEK, dan desain pembelajaran pengembangan dengan yang namanya modul ajar, lalu implementasi pembelajaran dan proyek peer teaching atau yang namanya mikro. Nah, di pembahasan kali ini saya akan memaparkan resume yang saya dapatkan dari pembelajaran modul keempat ini sebanyak 100 lebih halaman. Mari kita saksikan. Pemikiran reflektif pada modul keempat yang terkait pengalaman belajar mandiri itu mencakup berpihak kepada murid. Prinsip ini menekankan bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Nah, ini dia tadi masih berkaitan dengan yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara dalam kodrat zaman dan kodrat alam pada peserta didik, dengan tujuannya menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan bagi setiap murid. Lalu ada juga yang namanya desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran ini berkaitan juga dengan yang namanya pengembangan modul ajar, di mana ketika pengembangan modul ajar ini melibatkan yang namanya merancang materi pembelajaran yang terstruktur dan mudah dipahami oleh murid. Jadi ketika seorang guru ingin membuat muridnya kreatif, inovatif, maka rancanglah modul ajar sebaik mungkin agar anak-anak murid kita tertarik ketika mengikuti pembelajaran kita. Lalu ada juga yang namanya implementasi pembelajaran. Implementasi pembelajaran adalah melibatkan mengajar di dalam kelas atau proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik di dalam kelas. Mempraktikkan rencana pembelajaran yang telah dirancang guru, perlu mengelola kelas, tentang berinteraksi, menyepakati kelas ketika saat belajar dengan peserta didik. Lalu keempat itu adalah mengerjakan yang namanya peer teaching atau micro teaching. Nah, peer teaching atau micro teaching ini merupakan proyek yang membantu seorang guru mengasah keterampilan dalam proses mengajar dengan berbagai situasi dan memperoleh umpan balik dari peserta didik yang keterkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Apalagi kita membagikan materi yang berkaitan dengan teknologi, tentu kita harus merefleksikan diri dengan menanyakan umpan balik kepada peserta didik. Bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau proses pembelajaran yang dilakukan pada modul 4 keterkaitan dengan prinsip pedagogik, HOTS, dan TIPEK ini. Nah, yang pertama emosi yang dirasakan adalah rasa antusiasme. Nah, antusias ini memungkinkan merasa memahami pentingnya berpihak pada murid dan menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas, menarik dengan tentunya suasana yang sangat menyenangkan. Kedua, penasaran, mengembangkan proses pembelajaran dengan modul ajar yang melibatkan murid tapi merancang materi pembelajaran yang terstruktur, mudah dipahami oleh murid, walaupun akhirnya murid merasa penasaran kenapa kita menciptakan modul ajar sedemikian rupa. Ada juga yang namanya kreatif. Kreatif itu memungkinkan merasa kreatif dan merancang rencana pembelajaran dengan sekreatif mungkin pada modul ajar kita dalam susunan yang terstruktur. Kemudian kita sebagai guru harus belajar untuk memungkinkan merasa belajar dan saling mengajar kepada peserta didik untuk pengalaman belajar ini untuk mendapatkan wawasan baru atau insight baru dalam pengajaran kepada peserta didik. Peserta didik merasa nyaman, merasa aman ketika dia masuk ke dalam kelas dan pengajaran kita. Apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar dan pembelajaran? Tentunya dengan keterkaitan di kehidupan atau ke dunia nyata, di mana pembelajaran kita ini terkait dengan situasi kehidupan emosi atau kehidupan sehari-hari dalam peserta didik, baik pun gurunya juga. Nah, namun kita harus membantu mereka secara relevansi dengan manfaat-manfaat apa yang terjadi di sekitar untuk dipelajari pada pembelajaran. Artinya pembelajaran ini terkait nggak dengan materi dan ada nggak manfaatnya?
bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian kita mengajarkan peserta didik untuk critical dan creative thinking. Critical dan creative thinking ini adalah mengembangkan fokus dan kemampuan analisis serta penalaran bagi peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian juga modul ajar kita, pastikan bahwa modul ajar itu mudah dipahami dan relevan yang menggunakan bahasa yang jelas dan juga sederhana, ya, memberikan pemahaman-pemahaman bagi peserta didik kita. Lalu kita serahkan pengalaman atau memperbaiki pengalaman belajar kita nih. Nah, memperbaiki keterkaitan tentang pengalaman belajar kita bagi untuk latihan dan terus interaksi dari identifikasi setiap permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran. Ini juga merupakan salah satu pengalaman-pengalaman atau proses belajar yang perlu kita perbaiki. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Nah, proses pembelajaran ini yang sudah baik adalah berpihak kepada murid. Rata-rata kita mengajar atau setelah pengalaman saya nih, setelah membaca modul ini, ternyata kita harus mengikuti yang namanya prinsip atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berproses berpihak kepada murid dengan mengutamakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini mengutamakan kebutuhan dan potensi bagi peserta didik untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas. Kemudian ada yang namanya transfer knowledge. Nah, transfer knowledge ini memastikan murid dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari situasi ke situasi peserta didik, dari pembelajaran yang dihadapi, kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengalaman-pengalaman mereka mempelajari tentang teknologi. Lalu pedagogi. Pedagogi ini menggabungkan metode pembelajaran yang sesuai dengan konten pelajaran kita. Lalu kita harus memberikan yang namanya refleksi, bentuk umpan balik, menyenangkan bagi peserta didik dengan memberikan atau menerima saran serta masukan dari peserta didik, bahkan juga dari rekan sejawat. Nah, itu sangat penting untuk memperbaiki atau yang sudah baik saya lakukan, ya. Maksudnya yang sudah baik saya lakukan salah satunya adalah ya dengan menerima kritikan-kritikan atau masukan-masukan dari rekan sejawat atau tim komunitas kelompok belajar atau KKG atau MGMP. Apa pertanyaan kritis yang terhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi yang lebih jauh? Nah, pertanyaan kritis pada analisa implementasi modul keempat ini yang saya dapat adalah bagaimana tentang seorang guru dapat mengintegrasikan pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan konten pembelajaran yang secara efektif. Yang kedua, apa strategi efektif untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik kita? Kemudian ada juga bagaimana caranya memberikan umpan balik yang efektif kepada rekan sejawat. Apa wawasan insight baru dari materi yang dipelajari? Nah, prinsip-prinsip pedagogi itu berkaitan dengan yang namanya kehidupan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Di sini pentingnya kita menyadari materi pembelajaran rekan atau materi pembelajaran yang harus relevan dengan pengalaman-pengalaman dan situasi pembelajaran dari kehidupan sehari-hari peserta didik dan lingkungan sekitar kita. Lalu yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran dengan kerangka kerja (TPEK), konten pembelajaran yang menggali pentingnya pemahaman yang mendalam tentang mata pelajaran. Lalu desain pembelajaran dan pengembangan modul ajar. Nah, di sini modul ajar artinya adalah memahami bahwa modul ajar harus dirancang dengan bahasa yang cukup jelas, struktur, teratur, dan relevansi yang tinggi. Kemudian mengimplementasikan pembelajaran serta melakukan evaluasi. Evaluasi ini menggali pentingnya mengapa harus ada evaluasi pembelajaran di setiap akhirnya, karena untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Yang pertama adalah keterbatasan akses teknologi. Guru informatika memungkinkan menghadapi yang namanya tantangan terkait akses teknologi dan kualitas internet. Nah, di beberapa daerah tentunya memiliki akses internet yang baik, ada juga yang kualitasnya rendah dan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Setiap daerah tentunya ini sangat minim dengan akses internet. Tidak semua daerah mendapatkan fasilitas akses internet yang maksimal sehingga dapat menciptakan modul ajar yang baik. Nah, lalu yang kedua itu adalah penguasaan materi dan kompetensi dalam bidang digital. Guru informatika itu harus memiliki pemahaman mendalam bagaimana tentang materi ajar dengan kompetensi digital yang dimiliki.
Tantangan ini melibatkan pada pemahaman tipek kita sebagai seorang guru. Nah, pentingnya guru informatika juga selalunya mengikuti perkembangan zaman setiap zamannya dengan teknologi-teknologi terbaru agar kita pun bisa memahami pertanyaan-pertanyaan peserta didik kita yang terus berkembang dan mereka pun menggali potensi dan kemampuan diri. Ada juga yang namanya manajemen kelas. Menyadari bahwa manajemen kelas itu baik menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan membantu mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini juga berkaitan dengan yang namanya umpan balik, di mana pada saat evaluasi pembelajaran ini penting untuk memperbaiki proses pembelajaran atau hasil belajar kita. Nah, tantangannya adalah yang menggunakan alat evaluasi ini sesuai dengan pembelajaran yang terjadi. Kita boleh menggunakan teknologi, kita boleh menggunakan kertas atau sebagainya sebagai bahan evaluasi kita sebagai guru dengan peserta didik. Lalu melakukan umpan balik, bagaimana yang perlu nanti kita perbaiki pada saat proses belajar selanjutnya. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Yang pertama itu adalah keterkaitan dengan kehidupan nyata. Solusinya, buatlah skenario pembelajaran yang relevan dan situasi kehidupan sehari-hari murid. Ya, misalnya mengajarkan bagaimana caranya pemrograman algoritma sederhana, tata cara mengolah makanan. Itu juga merupakan algoritma berpikir kritis pada kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan perhitungan-perhitungan atau langkah-langkah kerja bagi peserta didik. Ada juga yang namanya transfer knowledge. Nah, transfer knowledge ini, guru informatika harus memahami tentang isi materi yang akan diajarkan untuk mengembangkan informasi tentang teknologi, pedagogi, dan konten pelajaran atau yang dikenal dengan TPEK. Ada juga yang namanya problem solving. Nah, problem solving ini implementasinya didiskusikan dengan murid untuk membentuk langkah-langkah yang dapat diambil dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Nah, tadi kita juga udah belajar yang namanya berpikir komputasional. Di situ juga jadinya kita dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya juga tentang modul ajar. Jadi solusinya adalah membuat modul ajar dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik kita. Pengalaman di masa lalu, prinsip-prinsip pedagogi. Nah, prinsip pedagogi ini pengalaman mengajarkan menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang teori belajar dan strategi mengajar yang efektif yang penting. Integrasi TPEK. Nah, integrasi TPEK itu berkaitan dengan teknologi, pedagogi, dan konten yang menjadi tantangan menarik. Apalagi sesuai perkembangan zaman sekarang, anak-anak sekarang itu berkaitan dengan teknologi, mereka lebih update daripada kita sebagai seorang guru. Maka pentingnya kita menggabungkan metode pembelajaran kita dengan cukup relevan dan efektif agar murid merasa nyaman, tertarik, dan penuh tantangan. Jadi kemudian juga pengalaman-pengalaman itu harus kita upgrade untuk kedepannya. Nah, implementasi pembelajaran ini tadi, penerapan proses pembelajaran dan pengalaman mengajar yang menunjukkan penting untuk terus menilai mana yang harus kita masih lakukan dan mana yang harus kita rubah atau kita gali lagi informasi kemudian untuk menyesuaikan metode pengajaran yang terbaru. Ada juga yang namanya peer teaching. Peer teaching bagi seorang guru saya rasa itu sangat penting, apalagi bagi saya harus mempelajari teknik micro teaching yang menarik untuk memberikan kesempatan pada diri saya sendiri untuk mengajar kepada peserta didik agar mendapatkan umpan balik dan proses pembelajaran dengan lingkungan yang mendukung, anak murid nyaman dan merasa menyenangkan. Penerapan di masa datang. Penerapan di masa datang, prinsip-prinsip pedagogi. Nah, masa datang atau masa depan itu pendidikan lebih menekankan pada personalisasi pembelajaran, di mana pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap murid. Ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa atau peserta didik kita disesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Pemahaman, kecakupan pembahasan materi itu kita kembalikan kepada peserta didiknya. Kemudian menggabungkan integrasi yang TPEK tadi untuk proses pembelajaran, lalu menekankan pada kolaborasi dan pembelajaran sosial. Artinya siswa juga harus mengenal masa lingkungan dan mengkaitkan kolaborasi mata pelajaran informatika di berbagai bidang pembelajaran lainnya. Mungkin bisa ke matematika, bahasa Indonesia, seni budaya, dan lain-lain. Itulah namanya berkolaborasi. Ada juga kita harus menggabungkan dengan yang namanya profil pelajar Pancasila.
Konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul lain, dari sumber lain, atau dari bahan ajar. Nah, interdisipliner, integrasi masa depan atau integrasi materi dengan disiplin ilmu lain. Misalnya, pada saat mengajar matematika, kamu bisa menghubungkan prinsip ekonomi atau fisika serta menunjukkan aplikasi nyata di konsep matematika. Begitu juga pada informatika. Kamu bisa menjelaskan konsep informatika pada pembelajaran matematika untuk menemukan konsep nyata di bidang informatika, pembuatan coding, penyusunan algoritma, dan menganalisis data. Lalu pembelajaran berbasis penelitian, melibatkan peserta didik belajar berbasis penelitian di mana mereka harus mencari informasi dari berbagai sumber untuk memecahkan masalah atau menjawab sebuah pertanyaan. Jadi pentingnya membuat mereka merasa berdiskusi bersama teman-temannya untuk memecahkan masalah. Lalu gunakanlah penilaian alternatif yang meminta peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka di bidang teknologi informasi. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih hasil resume saya pada modul 4 Prinsip Pedagogik, HOTS, TIPEK, dan Desain Pembelajaran. Saya rasa inilah materi yang telah saya sampaikan dan saya pelajari di BIMTEK Informatika jenjang SMK SMA. Semoga materi atau resume yang telah saya sampaikan mudah dimengerti dan jika ada kesalahan dalam penulisan teks, saya mohon maaf lahir dan batin dan selamat sore. Sampai ketemu lagi.